Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiatus Sadia, NIM 81 dari kelas PS3 angkatan 2020. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Abdul Wadud Nafis LC.MEI dengan judul Konsep Dasar Ekonomi Islam. Yang pertama, ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dan memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya. Jadi, bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya? Contohnya, manusia memenuhi kebutuhannya dengan cara makan. Nah, makan itu salah satunya dari nasi. Lalu bagaimana cara kita mendapatkan nasi? Yaitu dari benih padi, lalu menjadi bibit, ditanam, dipupuk, lalu dipanen dan diproses sampai menjadi nasi. Nah, dari sini manusia sudah memenuhi kebutuhannya, tetapi masih belum puas, hingga dia ingin makan yang enak dan lezat dari segi sayur dan lauk pauknya, barulah dia merasa puas. Yang kedua, definisi ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Jadi di sini bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya dengan prinsip aturan nilai Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Contohnya, manusia boleh makan tetapi jangan berlebihan. Yang kedua, harus halalan thayyibah, baik dari segi bahannya maupun halal dalam segi memasaknya. Yang ketiga, perbedaan antara ekonomi Islam, kapitalisme dan sosialisme. Yang pertama, Islam bersumber dari Al-Quran, Al-Sunnah, dan ijtihad ulama. Jadi kita sebagai umat Islam berpegang teguh kepada Al-Quran, Al-Sunnah, ijtihad, dan ulama. Sedangkan kapitalisme bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Artinya dia tidak ada sumber atau aturan yang terkait melainkan pengalaman dari manusia. Sosialisme bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Nah, ini sama halnya seperti kapitalisme yang saya jelaskan tadi. Yang kedua, kompetisi dikontrol syariat Islam. Nah, ini bagian Islam, artinya kompetisi dikontrol aturan Islam. Sedangkan kapitalisme, kompetisi usaha bebas dan melahirkan monopoli. Artinya bebas, tidak ada aturan atau rambu-rambu. Jadi lahirlah monopoli. Sosialisme, tidak terjadi mekanisme pusat dan tidak berpasangan dan tidak ada persaingan. Artinya tidak terjadi mekanisme dan tidak ada persaingan, dan ini sudah aturan pusat dan diatur oleh pusat. Yang ketiga, pengakuan kepemilikan individu dan umum secara nasbi. Ini yang Islam, artinya kepemilikan individu dan umum, contohnya rumah milik individu, tetapi seperti sekolah, pasar, dan ketentuannya dan toilet umum itu sudah menjadi milik umum. Sedangkan kapitalisme, pengakuan kepemilikan individu secara bebas, artinya bebas, tidak ada aturan yang terkait dengan apapun. Sedangkan sosialisme tidak mengakui kepemilikan individu, semua alat produksi hanya milik umum. Jadi, semua milik umum, contohnya transportasi, sekolah, dan sebagainya, itu hanya milik umum, bukan milik individu. Berbeda dengan Islam. Nah, yang keempat, kesejahteraan bersifat jasmani, rohani, dan akad. Artinya atau contohnya, kita makan sudah memenuhi kebutuhan jasmani. Rohani, makan makanan yang bergizi. Akal itu sehat, tidak terjadi gangguan jiwa. Sedangkan kapitalisme, kesejahteraan bersifat jasmani dan belaka. Artinya bagaimana dia makan terpenuhi saja. Tidak ada jasmani, tidak ada rohani, dan tidak ada akal. Kalau sosialisme, kesejahteraan bersifat jasmani belaka. Bagaimana cara dia makan terpenuhi saja, sama seperti dengan kapitalisme. Yang kelima,
Mekanisme pasar bekerja menurut masalah. Artinya boleh mengambil untung tetapi jangan berlebihan. Ini bagi yang Islam. Sedangkan kapitalisme, mekanisme pasar dibiarkan berjalan sendiri. Pasar yang bebas baik murah maupun mahal. Sedangkan sosialisme, perekonomian dijalankan lewat perencanaan pusat oleh pemerintah. Artinya sewa harga, semua harga ataupun sewa harga semua ditentukan oleh pusat, bukan individu. Nah, adapun sumber hukum ekonomi Islam, yang pertama Al-Quran. Semua urusan kita sudah ada di dalam Al-Quran, mulai dari akad, jual beli, dan mudharabah. Yang kedua sunnah, mulai dari makanan dan minuman, cara kita berpakaian, dan sebagainya sudah ada sunnahnya. Yang ketiga ijma, kesepakatan ulama-ulama sampai tingkat an-mustahid setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Yang keempat al-qiyas, menyamarkan sesuatu yang tidak ada dalilnya dan menyampaikan kepada sunnah dan hadis. Adapun dasar-dasar ekonomi Islam, yang pertama tauhid keesaan Allah. Artinya yakin Allah itu ada, Allah itu Maha Esa dan Esa dalam segalanya. Bukan dalam segala bentuk apapun, tetapi dalam segalanya, itu perlu digarisbawahi. Yang kedua, al-sidik dan amanah, kejujuran dan tanggung jawab. Contohnya, kita harus jujur dalam melakukan apapun dan selalu bertanggung jawab. Yang ketiga, mengakui hak milik individu dan umum. Contohnya, rumah dan toilet umum, itu semuanya milik. Kalau rumah itu sudah bersifat individu, tetapi kalau toilet umum sudah namanya umum, itu sudah termasuk kepemilikan umum. Yang kelima, al-tawazun atau keseimbangan. Contohnya keseimbangan dalam hal rohani maupun jasmani. Yang keenam, al-ta'un, tolong menolong. Artinya tolong menolong sesamanya. Adapun prinsip-prinsip ekonomi Islam bebas dari maghrib. Maghrib itu sama halnya dengan singkatan, yaitu maisir, gharar, dan riba. Maisir contohnya judi, transaksi super judi ini termasuk sudah haram. Gharar, tipu menipu, ini sudah tidak diperbolehkan. Dan yang ketiga riba. Riba emas dan perak, kita harus sama belinya. Jika kita beli emas, ya kita harus membayarnya dengan emas, dan itu harus sama dengan beratnya dan sama dengan takarannya. Adapun karakteristik ekonomi Islam. 1. Ekonomi Islam terkait dengan akidah, syariah, dan akhlak. Yang kedua, harta kepunyaan Allah dan manusia sebagai khalifah. Yang ketiga, larangan maisir, gharar, dan riba yang sudah saya jelaskan tadi. Yang keempat, keadilan dan keseimbangan dan melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Yang kelima, keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Yang keenam, bimbingan konsumsi. Yang ketujuh, petunjuk investasi. Yang kedelapan, zakat. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan melalui video tanggapan oleh Bapak Abdul Wadud Nafis LCM MEI. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.